Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami kali ini akan membahas tentang etika profesional dan tanggung jawab hukum auditor. Pertama, dari segi-segi etika dan moral yang ditinjau dari sudut pandang umum maupun profesi. Aturan etika merupakan penjabaran lebih lanjut dari prinsip-prinsip etika dan ditetapkan untuk masing-masing kompartemen. Untuk akuntan sektor publik, aturan etika ditetapkan oleh IAI Kompartemen Akuntan Sektor Publik atau IAI KASP. Sampai saat ini, aturan etika ini masih dalam bentuk exposure draft yang penyusunannya mengacu pada Standard of Professional Practice on Ethics yang diterbitkan oleh The International Federation of Accountant atau IFAC. Berdasarkan aturan etika ini, seorang profesional akuntan sektor publik harus memiliki karakteristik yang mencakup 1. Penguasaan keahlian intelektual yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan. 2. Kesediaan melakukan tugas untuk masyarakat secara luas di tempat instansi kerja maupun untuk auditan. 3. Berpandangan objektif. Dan yang keempat adalah penyediaan layanan dengan standar pelaksanaan tugas dan kinerja yang tinggi. Penerapan aturan etika ini dilakukan untuk mendukung tercapainya tujuan profesi akuntan, yaitu 1. Bekerja dengan standar profesi yang tinggi. 2. Mencapai tingkat kinerja yang diharapkan. Dan 3. Mencapai tingkat kinerja yang memenuhi persyaratan kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, menurut aturan etika IAI KASP, ada 3 kebutuhan mendasar yang harus dipenuhi, yaitu 1. Kredibilitas akan informasi dan sistem informasi. 2. Kualitas layanan yang didasarkan pada standar kinerja yang tinggi. Dan yang ketiga adalah keyakinan penggunaan layanan bahwa adanya kerangka etika profesional dan standar teknis yang mengatur persyaratan-persyaratan layanan yang tidak dapat dikompromikan. Oke, kali ini kita akan membahas tentang kode etik akuntan serta pelaksananya. Kode etik yang harus dimiliki akuntan ada 7 butir. Yang pertama adalah tanggung jawab profesi. Dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai profesional, setiap anggota harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam melaksanakan kegiatan yang dilakukannya. Yang kedua adalah kepentingan publik. Anggota harus profesional dan juga dapat melayani dan menghormati kepentingan publik. Yang ketiga adalah integritas. Akuntan harus melaksanakan tugas profesional atau tanggung jawab profesionalnya dengan integritas yang tinggi. Yang keempat adalah objektivitas. Seorang anggota harus dapat memelihara objektivitasnya dan juga harus bebas dari konflik dalam menjalankan tugasnya. Yang kelima adalah kerahasiaan. Seorang akuntan yang profesional harus menghormati kerahasiaan informasi yang diperolehnya, kecuali terdapat kewajiban hukum atau terdapat hak profesional untuk mengungkapnya. Yang keenam adalah perilaku profesional. Seorang akuntan yang profesional harus patuh terhadap hukum dan perundang-undangan yang relevan, dan harus menghindari tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi. Yang ketujuh adalah standar teknis. Seorang akuntan harus melaksanakan tugasnya sesuai dengan standar teknis dan standar profesional yang relevan. Hal-hal yang berkaitan dengan hukum sehubungan dengan pekerjaan auditor. Di sini saya akan menjelaskan tentang tanggung jawab auditor, dan yang kedua, pemahaman hukum dan kewajiban auditor. Tanggung jawab auditor. Auditor memiliki beberapa tanggung jawab, yaitu tanggung jawab terhadap opini yang diberikan, tanggung jawab terhadap profesi, tanggung jawab terhadap klien, tanggung jawab untuk mengungkapkan kecurangan, tanggung jawab terhadap pihak ketiga, dan yang terakhir yaitu tanggung jawab terhadap pihak ketiga atas tindak kecurangan. Dalam hal terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh seorang akuntan publik dalam memberikan jasanya, baik atas temuan-temuan bukti pelanggaran apapun yang bersifat pelanggaran ringan hingga yang bersifat pelanggaran berat, berdasarkan PMK nomor 17 PMK 01/2018 hanya dikenakan sanksi administratif berupa sanksi peringatan, sanksi pembekuan izin, dan sanksi pencabutan izin. Pemahaman hukum dan kewajiban auditor. Banyak profesional akuntansi dan hukum percaya bahwa penyebab utama tuntutan hukum terhadap kantor akuntan publik adalah kurangnya pemahaman pemakai laporan keuangan tentang perbedaan antara kegagalan bisnis dan kegagalan audit, dan antara kegagalan audit serta risiko audit.
Beberapa faktor utama yang menimbulkan kewajiban hukum bagi profesi audit diantaranya adalah meningkatnya kesadaran pemakai laporan keuangan akan tanggung jawab akuntan publik, meningkatnya perhatian pihak-pihak yang terkait dengan pasar modal sehubungan dengan tanggung jawab untuk melindungi kepentingan investor, bertambahnya kompleksitas audit yang disebabkan adanya perubahan lingkungan yang begitu pesat di berbagai sektor bisnis, sistem informasi, dan sebagainya. Dan yang terakhir yaitu kesediaan kantor akuntan publik untuk menyelesaikan masalah hukum di luar pengadilan untuk menghindari biaya yang tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Regu Yusuf Pratamanim 382 akan menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan hukum sehubungan dengan pekerjaan auditor. Yang pertama, selama melakukan audit, auditor juga bertanggung jawab, yaitu mendeteksi kecurangan dan tindakan hukum oleh klien. Selanjutnya yaitu beberapa tanggung jawab auditor. Tanggung jawab terhadap opini yang diberikan, tanggung jawab terhadap profesi, tanggung jawab terhadap klien, tanggung jawab untuk mengungkap kecurangan, tanggung jawab terhadap pihak ketiga, tanggung jawab terhadap pihak ketiga atas kecurangan. Selanjutnya yaitu kewajiban hukum auditor, kewajiban kepada klien, kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban menurut hukum sekuritas federal, yang terakhir adalah kewajiban kriminal. Sekian presentasi dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.